Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait Knowledge and the Curriculum, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu dosen Dr. Arnida SPD MSI dan Bapak Andromeda Valentino Sinaga SS MPD. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri Sulham Agung, kemudian ada teman-teman kelompok saya, yaitu Yumna Fauzia, Yuli Rahmani Syam, dan Renaldi. Kami merupakan mahasiswa program studi teknologi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kami berharap teman-teman sekalian dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Langsung saja, kita akan bahas isi materi terkait Knowledge and the Curriculum, atau dapat diartikan pengetahuan dan kurikulum. Jadi, pengetahuan dan kurikulum adalah dua aspek penting dalam dunia pendidikan. Pengetahuan merupakan fondasi penting dalam pembelajaran, sedangkan kurikulum menjadi kerangka kerja yang mengarahkan proses pendidikan. Teman-teman sekalian, kalian tahu tidak apa itu pengetahuan? Nah, pengetahuan adalah informasi, pemahaman, dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Ia mencakup fakta, konsep, teori, dan prinsip yang membantu kita memahami dunia dan memecahkan masalah. Untuk materi berikutnya, dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yumna Fauzia. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Sulham, yaitu sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu pendidikan. Lembaga pendidikan formal menjadi salah satu sumber utama pengetahuan melalui pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, media memfasilitasi berbagai pengetahuan antara individu dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis. Berbagai media seperti buku, jurnal, internet, dan media massa dapat menjadi sumber pengetahuan. Yang berikutnya itu jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan deklaratif, pengetahuan tentang fakta, konsep, dan prinsip-prinsip. Dan kedua, pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang bagaimana melakukan suatu seperti keterampilan dan metode. Dan pengetahuan kondisional, pengetahuan tentang kapan dan mengapa menggunakan pengetahuan deklaratif dan prosedural. Selanjutnya yaitu kurikulum, pengertian dan tujuannya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum yaitu dirancang untuk mencapai berbagai aspek perkembangan dan pencapaian siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuli Rahmani Syam. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komponen kurikulum. Pertama, tujuan. Rumusan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, metode. Dengan cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, isi atau materi. Bahan ajar yang disusun secara sistematif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi penilaian untuk mengatur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Relevasi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik serta tuntunan masyarakat. 2. Fleksibilitas. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. 3. Kesinambungan. Kurikulum harus mempertimbangkan kesinambungan antara jenjang pendidikan. 4. Efektivitas. Kurikulum harus memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tantangan dan penerapan kurikulum. Pertama, adaptasi perubahan. Kurikulum harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman. Kedua, sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, fasilitas,
dan tenaga pendidik. 3. Kompetensi guru. Kemampuan guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum dengan Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Renaldi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran guru dalam implementasi kurikulum. Nah, adapun peran guru dalam implementasi kurikulum adalah yang pertama adalah perencanaan, yang dimana guru merancang rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan, yang dimana guru menerapkan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang terakhir adalah evaluasi, yang dimana guru di sini berperan dalam menilai dan memonitor pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu pentingnya hubungan antara pengetahuan dan kurikulum adalah untuk memastikan pendidikan yang efektif dan relevan bagi siswa dengan mengintegrasikan pengetahuan yang tepat dalam kurikulum. Pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Kurikulum yang baik memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan individu yang berpengetahuan luas, kritis, dan siap untuk mengambil peran dalam masyarakat global. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.